puji Tuhan, kita senang sekali beribadah lagi bersama-sama pagi hari ini. Semua karena anugerah Tuhan, karena pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Mari mempersiapkan hati kita masuk dalam ibadah. Mari kita naikkan pujian, Engkaulah perlindunganku. Perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan. Sebab itu jiwa bersorak-sorak, mulutku puji-puji namanya. Glory, haleluya, terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi Bapa. Bagimu Yesusku, kudus-kuduslah namamu, kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu bagi kami tak berkesudahan. Kaulah perlindunganku, tempat berteduhan dari serangan musuh di dalam bahaya. Kau batu karangku teguh. Engkaulah persembunyianku dan tetap menjaga. Atas kesesakanku dalam pencobaan, Kau beri keluputan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Perlindungan-Mu sempurna buat kami dan seluruh keluarga kami Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Kami mau gunakan waktu kami ini sebaik-baiknya Tuhan. Kuduskan kami, ampuni semua dosa dan salah kami. Layakkan kami mengalami perjumpaan dengan Allah yang Maha Kudus. Tuhan, kami berdoa, biarlah ibadah yang kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, mengagungkan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau, dan kami juga mau mendengarkan firman Allah. Kami percaya firman Tuhan menjadi sumber kekuatan buat kami. Kami beribadah, kami memuji menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Hati kita girang setiap kali kita datang ke hadirat Allah. Hati kita girang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Hati kita girang mendengar seruan, mari, mari kita datang ke rumah Tuhan. Dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai, glory, glory. Hari Tuhan kita rayakan. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Lebih baik berdiri di ambang rumahmu daripada di kemah orang fasik. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan.
namanya dimuliakan. Suka-sukanya Tuhan, Suka-sukamu 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 Tuhan. Setelah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. baik, mari mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Tuhan segalanya bagi kita. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Aku memilihmu Tuhan. Aku memilihmu Tuhan, Kau segalanya bagiku. Ku mengenakan hidupmu dalam setiap langkahku. Diriku telah Kau beli dengan darah yang suci. Hidupku yang sekarang ini bukannya aku lagi. Indahnya gemerlap dunia dan kemegahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang
Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan. Katakan sekali lagi, gemerlap dunia tidak lagi menarik buat kita. Indahnya gemerlap dunia dan kemerahannya. Rela ku tinggalkan dan aku lepaskan, tak ku ingini lagi. Kini mataku memandang Tuhan Yesus kan datang. Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. Langit dan bumi yang baru, Langit dan bumi yang baru, kerinduan hati. langit dan bumi yang baru, Langit dan bumi yang baru, kerinduan hatiku. Tuhan, ini adalah ketetapan hati kami. Kami tidak mau lagi terikat dengan apapun yang berasal dari dunia ini, Tuhan. Kami mau hati kami terikat dengan kerajaan sorga, supaya tempat di mana Yesus berada, kami juga akan berada. Kami mempersiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami, Tuhan. Kami akan berkata ya untuk setiap firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan saya secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan dan juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan juga para pengurus yang sudah mempercayakan, dan agak terasa aneh gitu ya, karena biasanya kan saya yang syuting Bapak gitu ya, almarhum Bapak. Tapi hari ini harus menggantikan beliau di mimbar ini gitu ya. Jadi tidak apa-apa, kita tetap semangat di dalam Tuhan. Dan saya percaya ini Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan belajar satu tema yang ini menurut saya luar biasa sih ya. Jadi temanya adalah sukses di bumi, sukses di surga. Sebelumnya mari kita membuka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan 31. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar ya. Judul perikop di sana adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya.
Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah ayat-ayat yang luar biasa yang sudah kita baca, bahkan mungkin sering kita baca ya, baik di ibadah kita maupun di persekutuan harian kita atau di dalam MDK ya, menara doa keluarga yang kita lakukan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita semua pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Baik kesuksesan secara finansial, kesuksesan di dalam karir, kesuksesan dalam berumah tangga, yang pacaran sukses gitu ya. Yang dulu jomblo sekarang gak jomblo, atau bahkan mungkin yang dulu penghasilannya sedikit sekarang penghasilannya meningkat, atau mungkin dulu jabatannya masih di bawah sekarang jabatannya naik. Semua orang menginginkan peningkatan, dalam tanda kutip adalah kesuksesan. Tetapi tahukah kita bahwa kesuksesan sebenarnya adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Kesuksesan di dunia ini tidak akan berarti jika tidak ditujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi sasaran utama kesuksesan kita sebenarnya adalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Selama semuanya kita tidak tujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, maka saya rasa kesuksesan itu hanya kita dapat menikmati untuk diri kita sendiri. Bahkan sebenarnya salah satu bentuk utama dari kesuksesan kita adalah ketika kita sudah menjadi saluran berkat bagi orang lain. Maka tema pada hari ini adalah sukses di bumi, sukses di surga. Jadi kita nggak hanya menjadi orang-orang yang sukses masuk surga, tetapi kita juga menjadi orang-orang yang sukses di bumi. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, kita menemukan ada satu peristiwa yang ini unik. Secara keseluruhan perumpamaan itu ada 40 Bapak Ibu ya. Dan salah satu yang kita baca tadi itu adalah perumpamaan. Bahkan di sana dikatakan judul perkopnya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, saya membagi, kalau anggaplah ini kita membuat film, kita membaginya dalam 3 scene. Atau secara gampangnya adalah 3 babak gitu ya, atau 3 scene lah. Nah, 3 scene. Scene yang pertama adalah merupakan presentasi dari kehidupan dan kematian di bumi. Jadi, scene pertama adalah ketika seseorang, di sini adalah orang kaya dan Lazarus itu masih hidup di bumi. Itu mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21. Lalu kemudian masuk di dalam scene yang kedua. Di sana adalah scene menggambarkan tentang masa yang akan datang.
kalau di situ saya menuliskan surga dan neraka ya, meskipun mungkin ini ada banyak perdebatan gitu ya, karena ada orang yang percaya Lukas pasal 16 itu adalah benar-benar surga dan neraka yang sesungguhnya, tetapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah tempat sementara atau intermediate state ya, atau bahkan juga itu ada orang yang tidak percaya karena itu hanya perumpamaan katanya begitu ya. Tetapi nanti kita akan pelajari. Lalu yang ketiga adalah bagian penutup yang diberikan dalam bentuk aplikasi atau sesuatu yang harus kita patuhi atau kita lakukan. Jadi perumpamaan ini akan sia-sia kita akan membaca kalau kita tidak ikuti atau kalau kita tidak mengambil sari atau inti dari perumpamaan ini. Ya, secara umum, singkat cerita lah istilah katanya begitu ya. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 ini ada seorang yang kaya dan ada seorang yang miskin. Dalam tanda kutip adalah miskin secara materi. Saya gambarkan lagi bahwa ini adalah seorang yang tidak sukses ya, karena dia miskin ya dalam pandangan dunia. Nah, orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Lalu berbanding terbalik ayat yang ke-20, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Jadi ada orang kaya dan ada seorang pengemis. Bahkan di sana orang kaya dikatakan bersukaria dalam kemewahan setiap hari. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempelajari apa sih berkat-berkat rohani yang dapat kita temukan di dalam perumpamaan di dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan 31 ini. Yang pertama yang saya temukan adalah kita harus sadar bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Dari ayat 19 di sana dikatakan seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Orang kaya itu berpakaian ungu, rumahnya besar, pesta dan kesusilaannya baik. Ya, kesusilaannya baik. Namun yang unik adalah kita melihat bahwa pada akhirnya orang kaya itu tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan surga. Singkatnya di situ, karena di sana di ayat 23 ya, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Jadi posisinya itu tidak serta-merta ada di dalam pangkuan Abraham. Ya, di situ dikatakan pangkuan Abraham. Dan ini cukup ironis karena memang apa yang dia lakukan di bumi tidak membawa apa-apa ke surga. Tidak berdampak secara luar biasa di dalam kerajaan surga. Karena apa? Karena jiwanya tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Meskipun di dalam dunia dia kaya. Kita tidak tahu namanya siapa, tetapi ada yang menafsirkan nih bahwa ini adalah sindiran ya Tuhan Yesus kepada imam besar ya. Nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri. Nah, kalau kita melihat di sini, saya menulis di sana di bagian yang pertama adalah apa yang kita tabur akan kita tuai. Di ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata demikian, tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Nah, kesalahan terutama dari seorang kaya ini adalah dia tidak peduli terhadap keberadaan Lazarus. Makanya dia masuk ke dalam alam maut. Nah, kalau kita melihat dari ayat 25 ini, sebenarnya ini adalah hukum retribusi, ya. Karena Tuhan mengingatkan kepada orang kaya itu bahwa di dunia dia sudah melakukan hal yang tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Kalau kita menafsirkannya di dalam Firdaus. Ini pelajaran yang penting buat kita bahwa di
Di dalam kehidupan kita, kita mesti menaburkan hal-hal yang baik. Kalau kita ingin menuai hal-hal yang baik. Kita tidak mungkin menuai hal-hal yang baik kalau kita tidak pernah menabur hal-hal yang baik. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau kita menabur perkataan-perkataan yang baik, maka kita juga akan menuai perkataan-perkataan yang baik. Kalau kita menabur kasih, maka kita akan menuai kasih. Jadi apapun hal-hal yang baik yang kita tabur, percayalah bahwa itu tidak akan pernah sia-sia di dalam hidup kita. Itu akan berdampak bukan hanya kita yang masih hidup di dunia sekarang ini, bukan hanya berdampak kepada orang lain yang mendengarkan kasih kita, yang mengalami kasih kita, tetapi berdampak juga bagi kesuksesan kita di dalam kerajaan surga. Lalu kita melihat bahwa Lazarus sendiri sebenarnya berarti bahwa Allah menolong, ya. Itu bicara apa ya? Kemiskinan, ketidakperhatian, ya, orang yang hina, yang dianggap tidak berwibawa, bahkan boleh dikatakan tidak memiliki sesuatu untuk dibanggakan, tetapi oleh Allah yang tadinya tidak berguna dibuat berguna, ya, bahkan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita melihat juga bahwa dosa orang kaya adalah dia tidak melihat atau tidak menghiraukan Lazarus. Padahal ya Lazarus itu ada di dekatnya orang kaya itu. Sekali lagi ini perumpamaan ya Bapak Ibu. Nah, hal yang berikutnya adalah suatu refleksi bagi kita adalah bahwa kekayaan juga tidak membuktikan bahwa kita diberkati oleh Allah secara luar biasa. Jangan menganggap bahwa kalau kita mendapat kekayaan, kita sukses secara dunia, kita ini sudah diberkati oleh Tuhan. Belum tentu, karena iblis juga sanggup untuk memberkati. Ya, jadi mesti hati-hati. Kalau kita memperoleh kekayaan dengan tidak benar gitu ya, itu berbahaya. Tetapi yakinlah dan percaya bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita mendapat berkat-berkat di dalam Tuhan, maka itu akan berdampak luar biasa bagi kehidupan kita. Dan itulah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu. Lalu hal yang kedua yang menjadi berkat buat kita atau pelajaran buat kita di dalam Lukas pasal 16 ini adalah bahwa kita mesti sadar bahwa setiap orang, siapapun itu akhirnya akan mati. Ayat 22 di sana mengatakan demikian. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi mati langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat 23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Kematian menyamaratakan setiap insan di dunia. Jadi tidak ada orang yang tidak akan mati. Meskipun ada yang menganggap dia tidak akan mengalami kematian ya, tapi akan diangkat Tuhan secara hidup-hidup. Tidak apa-apa kalau meyakini seperti itu, no problem. Setiap kita punya keyakinan. Tetapi faktanya adalah bahwa kita semua akan mati. Di dalam kisah ini orang kaya mati, Lazarus juga mati. Siapapun dia di hadapan Tuhan, kalau memang waktunya pasti akan mati. Akan menghadap Tuhan. Tidak peduli kita sahabat apa di dunia, kalau sudah waktunya Tuhan akan memanggil. Lagunya Pak Eras kan mengatakan, hidup kita ini bagai deret awan yang ditiup angin. Berlalunya itu begitu cepat. Berlalunya begitu cepat. Jadi kita mesti belajar bahwa tidak ada perbedaan antara orang kaya, orang yang berpunya, orang sukses atau tidak sukses ya. Semua pasti akan mati, akan menghadap Tuhan. Lalu kemudian hal yang utama yang harus kita perhatikan juga, kalau kita baca ayat 22 tadi dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat, tidak dikubur ya. Tetapi ayat 23 orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Kalau ada yang bertanya, kenapa Lazarus kok enggak dikubur dulu? Kok langsung dibawa oleh malaikat-malaikat? Bukan begitu maksudnya Bapak Ibu ya. Jadi tradisi di dalam Yahudi ketika Alkitab ini ditulis, ini kan memakai budaya. Jadi Tuhan memakai budaya, khususnya di dalam budaya Yahudi atau kalau di bahasa sekolah Alkitabnya namanya Semitik ya, Semitik. Jadi kalau kuburnya tidak disebutkan berarti ini orang
orang yang miskin sekali. Tetapi kenapa di sana dikatakan orang kaya mati lalu dikubur? Perbedaannya sangat mencolok Bapak Ibu. Bukan berarti yang miskin ini tidak dikubur, tetap dikubur, tetapi gaungnya nggak ada. Ya mati, ya udah kubur selesai. Itu adalah tradisi. Memang kenapa tidak disebutkan? Ya karena memang dia bukan orang penting secara dunia. Jadi hanya orang kaya inilah yang disebutkan. Lalu dikatakan di sana orang kaya itu juga mati. Terkadang memang upacara pemakaman orang kaya itu mewah, banyak pujian, tangisan, ya. Bahkan ada orang yang dibayar untuk meratap. Kalau di kampung saya itu lebih unik Bapak Ibu ya. Itu dari jarak 1 kilo itu orang udah menangis sambil teriak-teriak gitu ya. Apalagi kan di sana kan banyak pegunungan gitu. Jadi suaranya itu udah kelihatan dari jauh gitu. Betapa meratapnya. Padahal ya kita semua akan menghadap Tuhan juga. Lalu kemudian di sana katakan hampir tidak seorang pun memperhatikan kematian Lazarus. Jadi itulah kenapa tidak disebut Lazarus dikubur. Nah, dari poin yang kedua ini kita harus sadar bahwa sebenarnya Allah berdaulat penuh atas kehidupan kita, ya, sebagai orang percaya. Kesadaran akan Allah di dalam kehidupan manusia semakin nampak, ya, atau terlihat ketika ia mengalami masalah atau kesulitan hidup. Kalau orang hidupnya baik-baik saja, terkadang suka lupa sama Tuhan. Tetapi coba dia dalam keadaan yang sulit, tidak ada seorang pun yang bisa membantu dia. Atau mungkin dia dalam mendapatkan penyakit, katakanlah begitu ya. Atau sesuatu yang membuat dia down. Itu baru dia ingat Tuhan. Tapi ya itulah namanya manusia. Manusia kembali memikirkan tentang Allah ketika ia mengalami kesulitan hidup. Pasti ya, biasanya kita akan memikirkan Tuhan ketika kita dalam keadaan yang susah begitu. Terkadang juga persoalan hidup manusia selalu terkait dengan kesadaran manusia tentang keberadaan Allah dan kekekalan. Kesadaran manusia mempengaruhi bagaimana mereka bertingkah laku dan bertindak dalam setiap mengambil keputusan. Jadi kesadaran kita akan keberadaan Allah dan juga kesadaran kita akan kekekalan akan mempengaruhi kita di dalam mengambil keputusan. Contohnya lah, kalau orang sadar bahwa kita ini hidup hanya sementara, harusnya dia menempatkan dirinya itu untuk hormat dan lebih takut lagi kepada Tuhan. Karena dia sadar kehidupan bukan hanya sekarang, tetapi ada kehidupan yang berikutnya. Nah, itu poin yang kedua Bapak Ibu. Sekarang poin yang ketiga, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang ketiga adalah kita harus menyadari bahwa jiwa orang percaya akan terpelihara pada saat kematiannya. Wow, ini berita yang luar biasa buat hidup kita, ya. Jiwa orang percaya akan terpelihara pada saat kematiannya. Di ayat 22 di sana dikatakan, kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi ketika Lazarus mati, dia langsung dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham itu apa sih? Apakah itu surga? Apakah itu Firdaus? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap gereja punya pemahaman masing-masing tentang surga. Bahkan dalam satu sinode pun kita memiliki perbedaan-perbedaan tentang kekekalan. Khususnya di dalam Lukas pasal 16 ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah benar-benar surga yang boleh dikatakan ya surga, langit baru dan bumi baru begitu ya. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah Firdaus. Nah, biasanya orang akan bertanya, kemana roh orang mati setelah meninggal? Ya, setelah meninggal. Nah, di gereja kita di Sinode GSKI mengajarkan bahwa kita mempercayai yang namanya intermediate state atau tempat yang nyaman, atau boleh saya katakan Firdaus ya, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah paradise ya. Paradise, tempat yang aman, yang nyaman. Tempat yang aman. Ini sinonim juga untuk surga. Bolehkah kita menyebut surga? Ya boleh, gitu. Enggak ada larangan ya. Tetapi memang itu adalah Firdaus. Itu adalah Firdaus. Jadi pemahamannya seperti itu Bapak Ibu ya.
kita juga menemukan bahwa Lazarus tidak dapat mencapai meja orang kaya ketika dia hidup di dunia, tetapi dapat duduk dengan Abraham yang ada di surga. Kita melihat bahkan untuk mendapatkan makanan ya, jangankan duduk dengan orang kaya. Untuk mendapatkan makanan aja dia harus mengemis-ngemis seperti itu ya, itu luar biasa. Tetapi kita melihat di sini dia berada di dalam pangkuan Abraham. Ya. Nah, kata pangkuan Abraham itu sebenarnya dadanya Abraham ya. Tapi yang dimaksud adalah seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita lihat gambarnya ya seperti itu gambarannya ya. Ini adalah tradisi orang Yahudi. Ketika seseorang makan dan orang itu ada di samping ya. Kalau di Alkitab ini dikatakan pangkuan Abraham. Itu menandakan bahwa orang yang dipangku itu atau duduk makan dengan Abraham itulah orang yang sangat dihormati. Ya, saya menafsirkannya seperti itu. Jadi ketika Lazarus ini dipangku oleh Abraham, ya dipangku dalam tanda kutip ya, keadaannya seperti itu, di gambar itu. Jadi duduk bersama-sama dengan Abraham. Nah ini juga menjadi kekuatan bagi kita sebagai orang percaya, ketika kita mati kita akan ada di dalam Firdaus, di tempat yang aman itu. Ya, jadi jangan khawatir ya, kalau Tuhan mau manggil kita sekarang katakanlah gitu ya, jangan ada kekhawatiran sedikit pun. Jadi kita harus yakin dan percaya bahwa kita berada di tempat yang aman dan nyaman. Ada satu kesaksian di dalam Filipi, yaitu kesaksian Rasul Paulus. Di dalam Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 24, firman Tuhan berkata demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang kupilih, aku tidak tahu, kata Rasul Paulus ya. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini, ya karena kamu. Jadi ini adalah skala prioritas dan ini pernah disampaikan oleh Bapak Gembala. Ketika kita sudah yakin bahwa kita nanti akan tinggal di dalam Firdaus, kehidupan orang percaya, ya, yang percaya. Kalau yang tidak percaya, tempatnya beda. Gitu. Kita harus yakin juga bahwa ketika Tuhan masih kasih kehidupan kita di dunia ini, itu berarti Tuhan punya maksud. Jadi kita tidak menjalani kehidupan kita itu dengan semena-mena, dengan sesuka-sukanya kita. Karena kalau kita lihat dari kesaksiannya Rasul Paulus dikatakan di sana, memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu. Jadi skala prioritasnya adalah bukan masalah lebih baiknya, tetapi lebih perlu. Lebih perlu. Mana yang lebih perlu, itulah yang diutamakan. Rasul Paulus bilang, kalau saya mau hidup dengan Kristus, wah bersukacita banget ya. Tetapi ada yang harus lebih perlu, yaitu untuk tinggal bersama-sama dengan para murid, ya, dengan orang percaya pada waktu itu. Toh akhirnya dia dipanggil Tuhan juga. Kita juga harus memiliki iman yang seperti ini, ya. Mana yang lebih perlu? Kalau Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup, ya, manfaatkan kehidupan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Berikan pengaruh-pengaruh yang positif. Berikan hal-hal yang berdampak, yang berguna bagi orang lain. Minimal kita mulai dari perkataan kita. Ya, perkataan kita harus membangun, perkataan kita harus memberkati, perkataan kita harus menjadi sesuatu yang membuat orang termotivasi. Semakin luar biasa di dalam Tuhan. Menjalani hidup tidak serampangan. Hidup benar, hidup berkenan kepada Tuhan, dan hidup menjadi orang yang berdampak bagi sesama. Jadi itu hal yang ketiga. Bapak Ibu, kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Sekarang hal yang keempat, pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah orang kaya dan Lazarus ini? Yang keempat adalah kita disadarkan bahwa akan adanya kekekalan. Akan adanya kekekalan. Ada dua jenis pengetahuan di dunia ini secara umum ya.
yaitu knowledge by description, yaitu pengetahuan tentang sesuatu melalui bacaan atau orang lain ya. Jadi kita membaca buku, kita melihat web di internet ya, kita membaca dari berbagai sumber. Nah, kita mendapat pengetahuan, itulah yang disebut dengan knowledge by description ya. Description. Lalu yang kedua ada yang namanya knowledge by experience ya. Adanya pengetahuan dalam hubungan langsung dengan hal yang real atau dengan kata lain mengalami. Kalau kita tarik di dalam bahasa rohani adalah mengalami Tuhan. Seseorang dapat memiliki kesadaran atau pengetahuan tentang keberadaan Allah melalui wahyu Tuhan yang tertulis dalam kitab suci, yaitu knowledge by description ya. Jadi ini adalah Alkitab. Tetapi juga ada jalan lain, yaitu melalui pengalaman. Cuman memang pengalaman tidak bisa dijadikan sebagai doktrin ya. Karena doktrin itu sudah ada di sini. Kalau namanya pengalaman itu sifatnya personal, sifatnya pribadi. Tapi kadang saya heran juga ada orang yang mengalami secara pribadi tapi diajarkan sebagai sesuatu yang bersifat knowledge by description gitu ya. Dan itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Nah, pengalaman manusia tentang Allah akan membentuk suatu pengetahuan tentang Allah, termasuk di dalamnya soal kekekalan. Ketika seseorang hidup dekat dengan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, maka dia akan punya persepsi, punya pengalaman secara pribadi tentang kekekalan. Itu akan berdampak kepada tindakannya. Ketika seseorang membaca Alkitab, katakanlah begitu ya, oh dia melihat di sini kisah Lazarus, katakanlah kisah orang kaya, dia langsung mengaplikasikannya di dalam kehidupan. Oh berarti saya harus berbuat ini, harus berbuat itu yang menyenangkan hati Tuhan. Mestinya kan begitu. Jadi itu hal yang keempat Bapak Ibu. Sekarang hal yang kelima, yang terakhir, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Lazarus dan orang kaya ini adalah bahwa waktu sangat berharga atau waktu tidak dapat diulang. Di ayat yang ke-27 kata orang itu, kata orang kaya ya, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi orang kaya ini memohon kepada Abraham supaya saudara-saudaranya itu diberitahu ya, diberitahu, diperingatin supaya mereka tidak mengalami seperti yang dialami oleh orang kaya. Tetapi apa jawab Abraham ya? Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jadi tidak ada lagi kesempatan bagi orang kaya itu untuk balik dan memperingatkan kepada saudara-saudaranya. Waktunya udah lewat, ya, udah time limit, nggak bisa dibalikin lagi, gitu ya. Jadi tidak dapat diulang. Makanya kalau di dalam kehidupan kita hari ini, kalau Tuhan masih kesempatan kita untuk berbuat baik, berbuat baiklah sebanyak mungkin. Nggak usah takut berbuat baik. Tuhan katakan berbuat baik, berbuat baik. Jalani kehidupan kita dengan luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan perintahkan ini, lakukan. Tuhan perintahkan ini, lakukan. Apa yang Tuhan larang, jangan lakukan. Simpelnya seperti itu. Sederhana sebenarnya. Taat saja sama Tuhan, maka kita akan diberkati Tuhan. Maka kita akan dihindarkan Tuhan dari hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Sebenarnya simpel. Kita melihat orang kaya ini adalah orang kaya yang egois. Karena apa? Karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Padahal kalaupun dia mau kasih makan ini Lazarus ya, itu dia habis berapa sih? Makanya sayang gitu loh. Tapi kembali lagi ya, ini perumpamaan. Nah perumpamaan ini ditulis supaya kita sadar, oh sudah ada loh di Alkitab sudah ditulis. Nah kita yang dengar ya jangan kita abaikan ini ya, jangan kita abaikan, kita lakukan. Jangan sampai nanti Tuhan kirim Lazarus yang lain dan kita juga tidak melakukan begitu ya, seperti apa yang dilakukan orang-orang kaya, masuk neraka kita. Siapa yang mau tolong gitu ya. Jadi ini kesempatan lah untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya. Ada satu ayat yang menarik di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-40 ya. Mari kita membuka Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian.
Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Menolong orang lain sama artinya ya, dalam tanda petik menolong Tuhan. Karena Tuhan mengatakan di sana, raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Jadi orang-orang yang meminta bantuan terhadap kita itu adalah saudara-saudaranya Tuhan. Bisa aja Tuhan menjelma menjadi orang yang susah, yang minta-minta, kan kita nggak tahu. Tuhan bisa menguji hati kita loh, kita nggak tahu. Makanya perluas hati kita ya, buka lebar-lebar, jangan pelit, jangan kikir. Berkati siapa yang mau diberkati. Saya bersyukur mendapat banyak berkat lah dari jemaat. Apa yang saya pakai ini kan pemberian dari jemaat juga ya. Jadi saya bersyukur, jadi saya pakai. Karena senang tuh kalau orang yang memberi kita jaga, kita pergunakan untuk memberkati orang lain, kan pasti senang ya. Jadi hari ini kita pakai gitu. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, kamu telah melakukannya untuk aku. Memang kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Mungkin kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Tetapi percayalah bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukannya untuk Tuhan. Dan di dalam Kolose pasal 3 ayat 17, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Katakanlah mungkin kita mengantar istri ke kantor, atau mungkin mengantar anak ke sekolah, masih pandemi ya, belum masuk ya. Atau kita mengerjakan pekerjaan rumah gitu. Memang mungkin kita tidak melakukannya untuk Tuhan, tetapi kita melakukannya dengan segenap hati. Karena apa? Karena kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Demikian juga di dalam pelayanan jemaat ya. Saya berusaha memberikan yang terbaik, Bapak Ibu. Apapun, mau renungan, MDK, Sapa Senja, ibadah Genpi dan lain-lain ya. Saya berusaha memberikan yang terbaik. Karena apa? Saya melakukannya untuk Tuhan. Saya melakukannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukannya untuk Tuhan, almarhum selalu mengatakan bahwa berikan yang terbaik, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Kalau kita memberikan yang terbaik, Tuhan juga akan memberkati kita dengan yang terbaik. Haleluya. Ya, di dalam Ibrani pasal 3 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ya. Jadi selama dikatakan hari ini, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Ya, kita nggak tahu. Siapa di sini yang tahu dia akan dipanggil oleh Tuhan? Nggak ada yang tahu. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari lebih mudah ini ya, dikatakan, jadi supaya tidak ada seorang pun di antara kamu yang tertipu oleh dosa sehingga menentang Allah, hendaklah kalian saling menasihati setiap hari selama kita masih hidup di dalam zaman yang disebut hari ini dalam Alkitab. Jangan berpikiran bahwa Tuhan datang itu kita semua akan diangkat. Ya, jangan selalu berpikiran begitu. Tetapi kita nggak tahu, kita bisa diangkat satu-satu ini ya. Jadi kita mesti siap setiap hari. Setiap hari kita mesti standby. Di dalam Mazmur 90 ayat 10, Tuhan kasih kesempatan kita untuk hidup selama 70 tahun. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlarunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Jadi kesempatan kita hidup ini hanya 70 tahun. Kalau 80 tahun anugerah, lebih dari itu mujizat. Gitu ya. Makanya kebanggaannya apa? Ya kesukaran, penderitaan, masalah datang bertubi-tubi. Dan gak akan pernah selesai rasanya gitu. Waktu belum menikah, pengen menikah. Setelah menikah, pusing juga. Tapi enggak apa-apa, kita harus jalanin ya. Kita harus jalanin. Oleh karena itu, mari kita tetap saling menasihati. Supaya kita semakin diberkati di dalam Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini aplikasinya ya. Jadi ketika kita sadar bahwa
kebenaran Tuhan disingkapkan ke dalam hidup kita, kita diberkati. Apapun yang kita lakukan dengan segenap hati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari 5 poin di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin mengingatkan kita bahwa di hadapan Tuhan kita sama. Ya, di hadapan Tuhan kita sama, tidak ada perbedaan. Mau kaya, miskin, ganteng, gak ganteng, cantik, kurang cantik, apalagi ya, apapun ya, semua kita sama. Dan kita harus sadar juga bahwa kesuksesan di dalam dunia ini tidak akan berdampak apa-apa di dalam kerajaan surga jika kita tidak sukses di dalam Tuhan. Yang kedua adalah kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menyadarkan kita bahwa apa yang kita tabur akan kita tuai. Setiap orang akan mati dan jiwa orang percaya akan terpelihara di dalam Tuhan. Dan yang keempat, adanya kekekalan. Ada kehidupan kedua. Dan yang kelima adalah waktu yang sangat berharga yang tidak dapat diulang. Jika saya dan saudara mau sukses di bumi dan juga sukses di surga, contohlah Abraham. Dia adalah orang yang kaya ya di dunia, tapi dia juga ada di dalam kerajaan surga. Lakukan perintah Tuhan dan pergunakan kesempatan yang telah Tuhan berikan dengan sebaik-baiknya. Tuhan yang Maha Tahu akan melayakkan kita pada akhirnya. Meskipun kita di dalam dunia ini tidak mendapatkan penghormatan mungkin ya. Tetapi percayalah kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita percaya penuh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan melayakkan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Saya percaya ini menjadi berkat buat kita. Dan selanjutnya kita akan masuk di dalam doa yang akan ditutup oleh Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu semua, kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya PDP Umbu Deni Tunggujama MTH yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, dan kita semua pasti diberkati oleh firman Tuhan. Namun sebelum kita menerima doa berkat, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kasih anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami. Kami bisa hidup sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Biarlah setiap menjalani hari-hari kami, menjalani hidup-hidup kami selalu ingat akan Tuhan. Kami selalu menyertakan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kami percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan akan lakukan dalam hidup kami semua. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang pagi hari ini beribadah dengan setia dan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan mengasihi, Tuhan memelihara, Tuhan menolong mereka dalam setiap pergumulan demi pergumulan yang sedang dihadapi. Kalaupun hari-hari ini Tuhan, umat-Mu sedang mengalami persoalan demi persoalan, persoalan kesehatan, kami bersahati melepaskan kuasa kesembuhan bagi seluruh umat-Mu. Bagi umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah ekonomi, dalam keuangan mereka, kiranya Tuhan menolong mereka, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka ya Allah. Umat-Mu yang sedang bergumul dalam masalah rumah tangga mereka, biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Shalom Elohim itu mengalir di tengah-tengah rumah tangga mereka, sehingga damai sejahtera Allah saja yang mengalir di tengah keluarga mereka. Hari ini juga kami berdoa Tuhan untuk seluruh gereja-gereja yang beribadah sekalipun secara online Tuhan. Kiranya pesan Tuhan itu sampai kepada seluruh umat-Mu Tuhan. Semua gereja diberkati oleh Tuhan. Semua hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kuasa Allah juga bekerja di dalamnya. Sehingga setiap umat-Mu yang beribadah secara online juga semua diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan melepaskan berkat Allah untuk kota kami, di mana kami tinggal Tuhan. Kami berdoa melepaskan berkat Allah untuk kota kami.
Kami melepaskan berkat Allah untuk bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami kasihi Tuhan. Biarlah berkat-berkat Allah yang terbaik mengalir, kedamaian, kesejahteraan, ketentraman turun atas bangsa kami. Hari-hari di mana masa-masa yang sulit dalam sakit penyakit COVID ini Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa kami, menolong pemimpin-pemimpin bangsa kami. Tuhan memberikan hikmat bagi mereka untuk dapat mengatur semuanya dengan baik dalam takut akan Tuhan. Dan biarlah hikmat dari sorga turun atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Diberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya. Diberkati TNI Polri, diberkati semua hamba-hambamu yang ada di DPR, MPR. Tuhan memberkati mereka semua. Biarlah kasih Allah mengalir atas mereka ya Tuhan. Hari ini juga kami berdoa Tuhan, biarlah proses vaksinasi juga berjalan dengan baik Tuhan. Dan semua masyarakat Indonesia bisa menerimanya semua itu Tuhan. Berkati Tuhan, berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bersyukur berserah ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya berkat-berkat Allah yang terbaik tercurah atas kami semua. Dan mari jemaat Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan pandangan kita hanya kepada Tuhan. Lakukan firman Tuhan di dalam hidup kita semua. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan saudara dan kita menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahmu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat yang terbaik dari Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Katakan semakin hari semakin bertambah. semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai pada pagi hari ini. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.